Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan, mempresentasikan tentang teori-teori belajar pada mata kuliah analisis dan pengembangan kurikulum. Pembahasannya ada dari 3 chapter, yaitu Zais chapter 11, Zais chapter 12, dan Ansyar chapter 7. Di mana sebenarnya pembahasan pada Ansyar ini sudah mencakup apa yang disampaikan oleh Zais pada chapter 11 dan 12. Yang pertama adalah konsepsi dan perbedaan karakteristik belajar. Menurut Hilgard dan Munquist dan Kimball, belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang merupakan respon terhadap potensi yang terjadi akibat latihan yang diberikan. Sedangkan menurut Gagne, belajar adalah perubahan kemampuan manusia yang dapat dipertahankan dan tidak hanya dianggap berasal dari proses pertumbuhan saja. Dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan sebuah proses perubahan tingkah laku yang tidak hanya berasal dari proses pertumbuhan saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh latihan-latihan yang diberikan selama proses pembelajaran. Perilaku yang dihasilkan inilah yang merupakan bukti bahwa pembelajaran telah terjadi. Menurut Tabah, jenis belajar itu adalah seperti menguasai keterampilan motorik, menghafal informasi, mempelajari perasaan, konsep, dan keterampilan intelektual seperti generalisasi, penyelidikan ilmiah, dan pemecahan masalah. Menurut menurut pendekatan asosiasi dan lapangan, karakteristik belajar itu adalah teori asosiasi kalau pembentukan kebiasaan dan pemulihan keterampilan secara motoris adalah secara motoris. Di sini dinamakan juga dengan stimulus dan respon. Sedangkan menurut teori lapangan, pembelajaran pada strategi pemecahan masalah yang dalam hal ini berupa persepsi, gagasan, dan pengetahuan. Yang pertama, teori belajar pra-ilmiah, pre-scientific. Ada 4 teori. Yang pertama, teori psikologi kecakapan, di mana pelatihan formal kecakapan mental dapat dicapai dengan baik melalui latihan. Jika latihan ini berjalan dengan baik, maka tidak hanya memori peserta didik saja yang dilatih, tetapi juga daya keinginannya akan diperkuat. Nah, para penganut teori ini percaya bahwa kecerdasan, kemauan, penilaian, imajinasi yang dikembangkan adalah cara yang paling baik untuk mempersiapkan semua situasi kehidupan. Yang kedua adalah asosiasi klasik. Menurut teori ini, pikiran manusia adalah kumpulan sejumlah besar pandangan, ide, dan perasaan cepat yang dimiliki bersama melalui pola-pola asosiasi. Asosiasi dibantu oleh kehadiran satu atau lebih dari 3 kualitas situasional, yaitu yang pertama itu kemiripan, kedua itu hubungan waktu atau tempat, dan yang ketiga adalah sebab akibat. Yang berikutnya, yang ketiga, teori asosiasi. Teori asosiasi ilmiah beda dengan teori sebelumnya, yaitu asosiasi klasik. Kadang disebut juga sebagai teori koneksionis, teori stimulus respon, atau teori penguatan. Asosiasionis kontemporer melihat perilaku individu, kepribadian, pengetahuan, dan lainnya sebagai sistem dari ikatan stimulus respon. Banyak asosiasionis akan setuju bahwa pembentukan kebiasaan, yaitu pengembangan ikatan stimulus respon yang kuat, terjadi sebagai konsekuensi dari pengkondisian. Aliran behaviorisme yang kita kenal pada saat ini merupakan aliran yang dikembangkan berdasarkan teori asosiasionis ini. Yang terakhir yaitu teori lapangan. Menurut teori ini, menurut teori ini menyatakan bahwa proses dan perkembangan belajar manusia seperti medan magnet yang mengikat sebuah yang ada di sekitarnya sesuai dengan daya dan kebutuhannya. Teori ini kadang disebut juga dengan teori kognitif, organismis, atau teori Gestalt. Nah, dalam pembelajaran, menurut teori ini pembelajaran itu adalah sebagai proses dalam jiwa. Pembelajaran dianggap terjadi apabila makhluk telah berpengalaman untuk menyusun kembali persepsi situasi secara keseluruhan. Berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan asosiasionis untuk teori belajar. Ada 3. Yang pertama itu connectism. Menurut Edward Thorndike mengatakan bahwa pembelajaran pada dasarnya adalah sebagai proses coba-coba atau trial and error. Pembelajaran coba-coba ini dimulai ketika suatu motif mengganggu keseimbangan suatu organisme atau makhluk hidup, membuat berbagai respon atau tanggapan terhadap situasi baru dengan harapan memenuhi kebutuhannya.
Nah, asosiasi antara respon yang sudah mapan dan stimulus yang memotivasi inilah yang kita sebut sebagai koneksi. Nah, hukum belajar Thorndike mengatakan hubungannya berkuat dengan praktek atau latihan dan hubungan itu dapat melemah jika praktek itu dihentikan. Nah, ada 3 dasar hukum, yaitu pertama hukum kesiapan yang menyatakan bahwa setiap individu siap untuk merespon, maka ia akan menanggapi respon tersebut dengan baik. Yang kedua adalah hukum latihan yang mengatakan bahwa koneksi diperkuat dengan latihan dan melemah ketika latihan tersebut dihentikan. Dan yang terakhir yaitu hukum efek atau akibat yang mengatakan bahwa pengesahan hubungan tidak hanya tergantung pada stimulus dan respon, tetapi juga pengaruh atau akibat yang mengikuti respon tersebut. Aplikasinya pada kurikulum adalah isi kurikulum dan kegiatan-kegiatannya disusun dari komponen yang paling dasar, mudah ke bahan belajar yang lebih rumit melalui proses-proses yang bersifat hubungan stimulus dan respon. Dan yang kedua adalah mempelajari pengetahuan pembelajar untuk mengembangkan kesiapan mereka untuk tugas belajar dan meyakinkan bahwa mereka sanggup membuat respon yang diinginkan. Yang kedua adalah contiguity theory oleh Guthrie. Dia menyatakan bahwa penguatan dan pengulangan adalah faktor penting dalam pembelajaran, tidak hanya stimulus dan respon saja. Syarat belajar adalah rangsangan dan respon yang terjadi bersama-sama atau contiguous, tidak perlu imbalan, hukuman, ataupun latihan. Membuat berbagai respon atau tanggapan terhadap situasi baru dengan harapan memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam pembelajaran terkadang ada kebiasaan buruk yang ditimbulkan dan kebiasaan buruk ini dapat dihilangkan dengan metode pertama threshold, di mana dengan metode ini memberikan stimulus yang membuat respon yang tidak diinginkan tidak muncul lagi. Yang kedua, metode fatigu adalah metode dengan memberikan stimulus yang berulang-ulang untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik dengan membiarkan respon yang terjadi berulang-ulang sampai akhirnya ia menjadi lelah sehingga tidak mau melakukan hal yang sama lagi. Dan yang terakhir adalah metode incompatible stimuli, adalah metode yang menghilangkan kebiasaan buruk dengan menghadirkan stimulus yang menyebabkan respon tidak diinginkan itu muncul. Nah, aplikasi pada kurikulum adalah tugas utama kurikuler adalah menyusun tanggapan yang diinginkan untuk terjadi pada stimulus yang diberikan. Kurikulum pada dasarnya terdiri atas panduan atau rangsangan yang mendatangkan pola tingkah laku yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah teori kontiguitas ini mempunyai pertentangan utama dengan teori asosiatif dalam tradisi penguatan. Kalau menurut teori ini, penguatan itu sangat penting selain adanya stimulus dan respon. Yang ketiga adalah operan conditioning oleh Skinner yang menekankan pada penguatan sebagai faktor penting dalam belajar. Koneksi stimulus dan respon tertentu hanya merupakan sebagian kecil dari semua pembelajaran karena yang paling besar itu adalah proses penguatan tersebut. Ada 2 jenis tingkah laku. Yang pertama yaitu responden, yaitu tingkah laku yang muncul karena stimulus tertentu, sedangkan yang kedua adalah operan, yaitu perilaku yang terjadi operat dalam lingkungan menghasilkan efek tertentu. Belajar conditioning ini sama halnya dengan belajar klasikal yang dikembangkan oleh Pavlov, yang dimana dasarnya adalah sangat sederhana. Jika kemunculan sebuah operan diikuti oleh munculnya sebuah stimulus penguatan, maka kekuatan akan meningkat. Nah, aplikasinya dalam kurikulum adalah setiap anak itu dilakukan secara individu, bukan dilakukan secara kelompok atau klasikal, tapi dilakukan melihat anak itu sebagai individu seseorang. Dan yang terakhir adalah adanya pembelajaran terprogram. Pelajaran terprogram ini berdasarkan pendefinisian operan memiliki 3 prosedur dasar, yaitu identifikasi operan yang akan dikondisikan. Yang kedua adalah pengurutan unsur kurikulum dari yang sederhana menuju yang kompleks untuk memfasilitasi adanya shaping. Dan yang ketiga adalah identifikasi penguat yang dibutuhkan untuk menguatkan atau mempertahankan operan yang diinginkan. Yang kedua adalah pendekatan lapangan representatif untuk teori belajar. Yang pertama adalah classical Gestalt teori, yang di sini teorinya menyampaikan bahwa kita merasa dan belajar dalam bentuk keseluruhan terstruktur yang dinamis. Prinsip dasar teori Gestalt klasik ini adalah keseluruhan, bukan kita melihat pembelajaran itu secara keseluruhan, bukan hanya sekedar penjumlahan part
part gitu atau bagian-bagian. Hukum belajar Gestalt itu mengatakan bahwa pola atau konfigurasi cenderung ke arah padat tapi penting, artinya ke arah keteraturan, kesederhanaan, dan kestabilan, ciri-ciri pola yang baik. Menurut teori ini, pola atau konfigurasi yang baik memiliki perangkat yang mendorong belajar dan memfasilitasi ingatan. Sebahagiannya dijelaskan dalam 4 hukum belajar yang dikembangkan oleh Kafka. Yang pertama, hukum kesamaan, di mana pola atau konfigurasi yang baik itu terdiri dari elemen yang serupa atau sama. Hukum kedekatan, yang kedua, pola atau konfigurasi cenderung terbentuk dari unsur yang berdekatan satu sama lain, baik dalam ruang maupun waktu. Yang ketiga adalah hukum penutupan, di mana area yang tertutup lebih siap untuk membentuk pola atau konfigurasi. Dan yang terakhir adalah hukum kelanjutan yang bagus, bergabung dengan hukum penutupan, menyatakan bahwa persepsi dibentuk atas pola yang cenderung melanjutkan pola yang belum lengkap. Aplikasinya pada kurikulum adalah kurikulum dirancang untuk membantu peserta didik melihat hubungan yang berarti dan mengorganisir pengalaman mereka menjadi pola efektif yang fungsional. Semua mata pelajaran dalam kurikulum harus terkait agar pengalaman dan pendidikan peserta didik menghasilkan gestalt yang koheren dan bermakna. Yang kedua adalah Lewin's Topological Theory yang menekankan kepribadian, psikologi, sosial, dan terutama itu adalah motivasi. Belajar menurut teori ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami dalam konteks perubahan yang lebih besar dalam totalitas ruang hidup seseorang. Dalam diagram Lewin, yang terpenting bukan bentuk atau ukuran komponen, bukan pula jarak antara individu dengan tujuan yang berarti, tetapi antara batas daerah tersebut. Nah, diagram Lewin inilah yang kita namakan dengan diagram topologi. Menurut teori ini, belajar sebagai perubahan yang struktur kognitif, belajar sebagai perubahan dalam valensi dan nilai, serta belajar adalah motivasi. Nah, belajar sebagai perubahan dalam struktur kognitif mengatakan bahwa belajar itu adalah perubahan mengidentifikasikan sekalian 3 aspek perubahan, yaitu differentiation of unstructured area, aspek rekonstruksi kognitif kedua yaitu restructurization, dan yang terakhir adalah time perspective. Nah, aplikasi dalam kurikuler adalah merefleksikan kurikulum yang berorientasi lapangan, meningkatkan keseluruhan dan hubungan, menghindari pengulangan atau latihan, mempertimbangkan ruang kehidupan khususnya itu adalah motivasi, menghilangkan rintangan yang menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah teori-teori belajar yang dirangkum dalam buku Ansar. Itu ada 4 aliran, yaitu pertama yang mengatakan ini adalah penting dalam pengembangan di kurikulum. Yang pertama adalah behaviorisme, disebut juga dengan teori stimulus respon, dan ini adalah salah satu aliran yang mengikuti teori asosiasi atau association theory dan connectivism theory. Perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Proses interaksi tersebut merupakan hubungan antara stimulus dan respon, dan muara belajar adalah terbentuknya kebiasaan seseorang. Menurut teori ini, memberikan penguatan pada tingkah laku siswa yang relevan dengan tujuan. Pembelajaran itu adalah sesuatu yang penting. Semua konten kurikulum diorganisasi ke dalam berbagai unit pembelajaran, dan siswa diberi penguatan atas keberhasilannya menguasai unit pembelajaran tertentu dengan baik. Yang kedua adalah kognitivisme. Teori ini mengatakan bahwa belajar merupakan pengembangan dari kesadaran tentang adanya makna yang terdapat pada saling hubung di lingkungan personal. Teori lapangan mulai dengan konten. Jadi kognitivisme adalah merupakan teori lapangan yang dimulai dengan konten kurikulum dengan cara memberikan iluminasi pada konsep struktur konten secara keseluruhan atau gestalt. Setelah itu siswa mendalami pemahaman bagian keseluruhan konsep konten serta saling kaitan antara bagian konten itu secara rinci. Terkait dengan kognisi, teori ini terkait dengan kognisi yaitu kegiatan untuk mengetahui sesuatu yang mencakup perolehan, perorganisasian, dan pemakaian pengetahuan. Nah, pengembangan kognitif, pembelajaran dalam kognitivisme ini dikembangkan adalah pembelajaran kognitif, pembelajaran konstruktivisme, penemuan, dan pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga adalah kecerdasan, di mana kecerdasan ini sangat penting
dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Intelijensi ini dikembangkan, penting dilihat sebagai salah satu dasar kurikulum untuk memfasilitasi pengembangan kemampuan komunikasi dan berpikir siswa. Kecerdasan yang paling perlu diperhatikan oleh pengembang kurikulum adalah kecerdasan majemuk atau kecerdasan jamak, atau yang kita kenal dengan multiple intelligence, kecerdasan emosional, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ketiga kecerdasan ini sangat penting dipertimbangkan oleh pengembang kurikulum agar nanti dalam pembelajaran, terutama guru, memperhatikan tiga kecerdasan ini untuk memberikan cara belajar atau strategi pembelajaran yang bervariasi agar semua anak bisa terfasilitasi dengan bentuk kecerdasannya yang masing-masing. Yang terakhir adalah fenomenologi atau humanisme. Teori ini memadukan kapabilitas dan potensi yang memungkinkan manusia mandiri memilih dan mengatur kehidupannya. Motivasi sebagai aspek penting tingkah laku yang melibatkan semua potensi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan terakhir adalah pembelajaran. Menurut teori ini adalah berpusat pada siswa agar memperoleh peran besar dalam mengaktualisasikan dirinya untuk menjadi apa dia kelak, sedangkan guru adalah sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.